Pandemi COVID-19 membuat desa atau kelurahan mengalami persoalan diskoneksi dalam regulasi antara desa, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, sehingga desa atau kelurahan tidak memiliki kemandirian dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Bagaimana mengatasi fragmentasi dan diskoneksi antar regulasi tentang pengaturan desa atau kelurahan? 60 detik dimulai dari sekarang. Inisiatif tentu penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hari ini desa, karena kita bicara tentang kemandirian desa. Tidak hanya karena kita terdampak COVID, kemudian regulasi koneksi hubungan antara pemerintah daerah, provinsi maupun pusat tidak mengerti, tidak. Hari ini ada hari digital, semua orang bisa mengakses semua informasi yang ada. Tetapi kalau kita melihat dengan kemandirian desa ini sudah banyak dilakukan masyarakat desa. Contohnya tadi saya sampaikan tentang pembudidaya khususnya untuk BUMDes, tentang budidaya perikanan, dan itu justru saat sekarang hampir tidak menyertakan dengan uang, dengan budidaya yang lain. Seperti tadi saya melihat di tayangan adalah tentang sampah. Sebenarnya sampah juga bisa dimanfaatkan secara maksimal, tentang magotisasi dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk keluar dari itu. Oke, sudah cukup? Baik, waktu sudah cukup. Kita lanjutkan dengan calon nomor urut 1. Ini amplop yang Bapak pilih, akan saya bacakan untuk pertanyaan yang ada di dalamnya. Dalam rangka peringatan Swindu Keistimewaan DIY, Gubernur DIY melontarkan gagasan tentang Desa Mandiri Budaya. Bagaimana langkah-langkah Bapak dalam mengelola sumber daya desa dari dana desa, dana keistimewaan, dan alokasi dana desa untuk mewujudkan Desa Mandiri Budaya di wilayah Gunung Kidul? 60 detik dimulai dari sekarang. Ke depan desa ini harus kita perkuat. Desa terdiri dari pemerintah desa dan rakyat. Kebersamaan antara rakyat dan desa itu penting. Nah, pemerintah desa ini harus menjadi ujung tombak, harus kita perkuat. Karena itu saya juga punya program memberi beasiswa pada pamong desa ya, untuk mengambil prodi yang terkait dengan manajemen, terkait dengan keuangan, sehingga bisa mengelola desa dengan baik. Lebih banyak keberhasilan itu ditentukan oleh perencanaan. Nah, para perencana harus memiliki kualifikasi yang baik, ya, dan disitulah keberhasilan sebuah program 50% sudah di tangan, ya, sehingga perencanaan akan menjadi baik. Lalu yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Jadi semua komponen ya kita akan kerahkan. Saya punya moto membangun bebarengan bangun. Baik, waktu cukup. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada calon nomor urut 2, ini yang dipilih. Akan saya bacakan dalam amplop yang masih tersegel. Desa atau kelurahan di Gunung Kidul masih dihadapkan pada tantangan kemiskinan, tingginya potensi bencana alam, dan kesenjangan antara desa atau kelurahan yang dekat dengan pusat kabupaten dan desa atau kelurahan di wilayah pinggiran. Apa komitmen Bapak dalam rangka mengatasi kesenjangan antar desa atau kelurahan di wilayah Gunung Kidul? 60 detik dari sekarang. Pertama, saya ingin perlu adanya updating data dari BPS. 3 malam yang lalu saya melalui desa namanya Kemadang. Kemadang itu beberapa belas tahun yang lalu adalah desa juara nomor 1 miskin di DIY. Tapi kemarin, 3-4 hari yang lalu, malam-malam saya lewat, itu ternyata di depan rumah yang rumahnya bagus-bagus, sudah permanen, itu isinya mobil dan motor. Lalu di Sriten, saya diberitahu oleh Pak Dukuh bahwa Sriten itu yang sudah demikian rupa cukup maju, ya tidak semaju Kemadang tadi, tetapi di depan rumah sudah banyak mobil dan motor. Celakanya di dusun itu hanya ada 6 orang yang tercatat yang tidak miskin. Oleh karena itu, apa yang seharusnya terjadi di desa ini, kita update dulu lah. PKH tahun 2015 sebenarnya tidak sampai 7.000, tetapi diberi menjadi 150.000 lebih. Ini persoalan data yang sangat... Baik, waktu sudah cukup. Selanjutnya untuk calon Bupati nomor 3, ini soal yang dipilih. Dalam amplop yang masih tersegel akan saya bacakan. Di satu sisi ada kemajuan yang dialami oleh beberapa desa atau kelurahan di wilayah Gunung Kidul yang layak diapresiasi. Namun pada sisi lain, posisi ekonomi politik desa atau kelurahan belum sepenuhnya kuat. Jelaskan secara konkret satu saja program prioritas Bapak
untuk mendorong kemandirian desa atau kelurahan di wilayah Gunung Kidul? Waktu dimulai dari sekarang. Programnya satu saja, sinergitas antara Undang-Undang 6 dan Undang-Undang 13. Jadi program membuat sinergi terhadap Undang-Undang Desa dan Undang Keistimewaan itu kata kuncinya. Karena apa? Desa sekarang sudah bukan objek lagi. Desa harus menjadi subjek yang ikut menentukan di dunia politik, ekonomi, dan sosial, serta kebudayaan. Itu kata kuncinya. Sehingga bagaimana? Sumber pendapatan asli desa harus dongkrak melalui 3 hal. Yang pertama, pendapatan asli daerah, kemudian hibah subsidi, dan yang ketiga, dana keistimewaan. Ini tidak perlu pakai kabupaten dalam konteks di Undang-Undang 13 itu tidak perlu PP atau tidak perlu permen. Dia langsung ke Perda. Demikian juga kalau desa ini sudah mampu mengakses sinergi antara Undang-Undang dan Undang-Undang 13, selesai persoalannya. Terima kasih. Baik, waktu sudah cukup. Kita berikan tepuk tangan untuk 4 calon bupati Kabupaten Gunung Kidul yang sudah melakukan debat eksploratif.